Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran secara online pada kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pemanasan global loh. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih pemanasan global itu apa? Pemanasan global ini diperkirakan telah menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi. Tidak hanya itu, pada video kali ini kita juga akan membahas mengenai faktor-faktor dari pemanasan global dan juga upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Adapun tujuan dibuatnya dari video ini yaitu yang pertama, setelah melakukan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari pemanasan global. Kemudian, siswa diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan pemanasan global dan juga upaya apa aja sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global ini. Nah, setelah melakukan pembelajaran ini juga siswa diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pemanasan global. Global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi, lautan, dan juga terjadinya perubahan iklim. Ada faktor penyebab pemanasan global. Yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas buang berupa karbon dioksida. Lalu yang kedua itu ada polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan yang menghasilkan gas-gas karbon dioksida. Lalu yang ketiga itu ada dari kegiatan peternakan kotoran hewan ternak menghasilkan gas metana. Selanjutnya itu ada penebangan hutan secara liar disertai dengan pembakaran hutan. Padahal pohon sangat berperan penting dalam menyerap karbon dioksida di udara. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan AC dan lemari es yang menghasilkan gas buang berupa CFC. Nah, sekarang kita bahas nih tentang gimana proses terjadinya pemanasan global. Nah, prosesnya itu yang pertama, sebagian sinar matahari akan diserap oleh bumi dan bumi menjadi hangat dibantu oleh gas-gas rumah kaca dan sebagian lagi akan dipantulkan oleh atmosfer ke luar angkasa. Ketika gas-gas rumah kaca meningkat di udara, maka akan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu apa sih? Nah, efek rumah kaca ini adalah kondisi di mana sinar matahari terperangkap oleh gas-gas rumah kaca dan dipantulkan kembali ke bumi, sehingga suhu bumi meningkat dan terjadilah pemanasan global. Nah, kan tadi udah dibahas nih mengenai pengertian pemanasan global dan juga faktor dan prosesnya. Sekarang kita bahas tentang dampak pemanasan global. Yang pertama, dampaknya itu meluasnya kekeringan yang diakibatkan oleh temperatur bumi yang semakin meningkat. Lalu yang kedua, temperatur yang meningkat dapat menyebabkan laut yang semakin hangat sehingga dapat mencairkan glasier. Terus yang ketiga itu ada perubahan iklim ini dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi, sehingga akibat dari curah hujan yang tinggi ini mengakibatkan banjir. Lalu rusak bahkan hilangnya terumbu karang yang diakibatkan karena suhu laut yang meningkat sehingga melepaskan rumput atau alga sehingga menyebabkan terumbu karang kelaparan. Lalu yang kelima itu ada meluasnya kepunahan spesies yang diakibatkan karena spesies tersebut tidak dapat beradaptasi, dan yang terakhir itu dapat menyebabkan menurunnya kesehatan tubuh yang diakibatkan oleh udara yang tercemar. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengatasi pemanasan global? Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi agar emisi yang dihasilkan kendaraan pribadi ini dapat berkurang. Kita juga dapat menggantikan dengan kendaraan umum atau menggunakan sepeda yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang kedua yaitu mengurangi penggunaan energi listrik dan juga menggunakan energi secara bijak. Kita bisa memulainya dengan cara mematikan lampu ketika tidak dipakai dan juga dapat mengurangi penggunaan televisi jika tidak dipakai. Yang ketiga yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali, karena pohon ini berperan dalam menyerap karbon dioksida dan dapat melepaskan oksigen ke udara. Dengan cara ini kita juga dapat memperbanyak oksigen. Lalu yang terakhir itu adalah dengan cara mengurangi pembakaran sampah yang dapat menghasilkan karbon dioksida, dan juga kita bisa mengelola sampah tersebut melalui gerakan 3R yaitu reduce, yaitu kegiatan mengurangi penggunaan barang yang dapat menimbulkan sampah, yaitu dengan menggunakan botol minuman. Yang kedua itu adalah reuse, yaitu menggunakan kembali barang tersebut, misalnya penggunaan tas belanja untuk berulang kali.
Lalu yang ketiga itu ada recycle atau kegiatan daur ulang, misalnya botol plastik yang didaur ulang menjadi ember. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai pemanasan global untuk pertemuan kali ini. Kakak cukupkan, apabila ada pertanyaan, boleh melalui WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.